Loh, nggak di-record ya? Oh, ini nggak di-record. Udah, barusan tak baca. Oke, bahas ya. Sebentar, aku buka filenya dulu ya. Waduh, kok nggak ada? Oke, halo, ada nggak? Ya, Oke, ada. Iya, share screen ya. share screen. Bahas ini ya. Bahas simulasi bagian ngoding yang 3 ya. Ya, Oke, ini ya soal-soalnya ya. Oke, ini soal-soalnya bagus-bagus ya. Yaudah, yuk bagus. kita bahas ini dulu. Soal kambah ya. Oke, jadi soal kambah itu gini. Kita dikasih kita dikasih fungsi ini FABC ini. Nah, terus kita pengen tahu, kita dikasih untuk setiap pertanyaan kita dikasih N sama D, terus kita pengen tahu eh, berapa nilai K supaya ini equation ini memenuhi gitu. Soalnya gitu aja ya. Eh, kita bisa pakai solusi naif ya. Jadi ini aku coba jelasin solusi naifnya dulu. Eh, ada dua orang pakai solusi naif, ini bener ya, ini bener, cuman TLE aja, tapi ini bener harusnya, aku udah cek ya, kayak gini benernya, ini harusnya dapat nilai sih kalau naif gini ya. Jadi solusi naifnya ya uh, gitu ya. Jadi kita tinggal bikin aja fungsinya, bikin aja fungsi ini, fungsi ABCD-nya dulu gitu. Terus nanti untuk setiap pertanyaan kita brute force saja K-nya gitu, K-nya dari 1 sampai berapa, cari yang nilai ininya memenuhi gitu. Kompleksitasnya berapa kalau naif? Kalau naif, kompleksitasnya itu ini udah dipakai. Apa sih gua nanti ah? Ini apa? Udah. Udah dikelarin. Ibu turun dulu. Udah dikelarin. Udah. Ibu turun dulu. Oke. Ya, Bu ah. Ya udah. Gini ya. Ada FABC gini. Kita pengen tahu kompleksitasnya ini. Fungsi ini kompleksitasnya berapa? Nah, kita lihat bahwa dalam satu iterasi dia bakalan manggil ini tuh bakalan selesai kalau B-nya 0 dan setiap iterasi B-nya kurang 1 terus. Jadinya kompleksitasnya OB gitu. Jadi fungsi dari FABC D kompleksitasnya itu OB. Gini ya. Nah, ini FABC ini fungsi kompleksitasnya OB gini. Nah, ya udah, kalau misalnya kita brute force-nya bakal nyampe berapa ini? Oh, ntar nggak tahu ya. Udah lah, pokoknya ntar kompleksitasnya sekitar berapa ya? Oh, N pangkat. Nanti aku jelasin kenapa bisa jadi kayak gini. Ini kompleksitas naifnya. Nah, sekarang kita pengen biar ngitung ini Q ya. Q kali ini. Bener nggak sih? Kayaknya bener deh, harusnya bener. Ya udahlah, gitu. Sekarang kita pengen cari cara ngitung ini biar lebih cepat gitu. Cara ngitung nilai dari FABCD lebih cepat. Nah, pertama kita lihat kalau awalnya itu ini A sama, kita perhatiin nilai A sama B. A sama B itu awalnya kan 1K. Habis itu 2 kamin 1 gitu kan. Habis itu 3 kamin 2. Habis itu 4, ya kan kayak gitu ya. 4 kamin 3. Kayak gitu terus sampai dia K, terus ini 1 kan. Gini deh, ini ada kamin 1, 2. Ada lagi nih. Pokoknya nanti nyampe ini dia K, ininya 1, terus habis itu pas ini kamin 1, 0, ini nilainya 0 kan. Nilai fungsi ini 0 gitu. Iya nggak? Ngerti nggak? Ini ada chat ya. Oh, ini Padida. Oke.
ini kan nilainya 0. Jadinya ntar jawabannya itu apa? Jawabannya itu adalah jumlah dari ini semua gitu. Jumlah dari apa? Bukan, pokoknya nanti ini 0 gitu. Nanti ini ntar ada K plus 1 sama 0. Nah, ini itu dia nilai dari ini kan 0, ya nggak? Gini deh. Bentar. Nah, gini. Gini. Nah, gini. Berarti ntar ini ada K-1, 2. Gini ya. Sampai sini ngerti ya maksudnya ya, ini ya. Cuman kayak pemanggilan fungsinya loh. Pemanggilan fungsinya kan nanti gini. Oke. Sekarang kita tahu ini hasilnya 0 kan? Iya nggak? Ini hasilnya 0. Nah, kalau ini hasilnya berapa? Hasilnya kan sama aja kayak ini ditambah sama ACBD. ACBD itu sama aja kayak apa? A itu kan K, ya nggak? A itu kan K, terus C. Berarti KC ditambah 1D. Ya nggak? Kayak gitu. Nanti ini K, ini ditambah lagi. Nanti kayak ntar ditambah, ntar semua nilai, anggap aja kayak semua nilai ACBD-nya ditambah terus gitu. Gini aja deh, kita ngitung C-nya dulu. Nilai C bakalan dihitung sebanyak berapa kali ya? Kita ngitung C-nya dulu. Nilai C-nya kan bakal dihitung, pertama dia bakalan KC. Habis itu di sini kan KC ditambah, maksudnya nilai ini ya, KC ditambah sama K-1C, ya nggak? Nanti kayak gitu terus. Ntar, ini banyakin lagi deh. K-3, K-2. Ini ya. Ini. Nanti kan ini kan nilai ini ditambah sama K-2C, ya nggak? Terus ini nilai ini ditambah sama K-3C gitu. Sampai sini ngerti nggak? Ini ngitung C-nya dulu. Jadi kayak awalnya kan pas manggil ini dia dapat 0. Pas manggil ini dia ditambahin KC, terus habis itu tambahin ini. Nanti bisa dilihat kalau banyaknya C itu sama aja kayak 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 terus sampai tambah K gitu. Ini banyaknya C-nya. Nanti ini dikali C. Sampai sini ngerti nggak? Sampai sini ngerti nggak? Ada yang nanya nggak? Kok ini ngerti kan ya? Suaraku kedengeran nggak? Iya, ngerti Kak. Oke. Jadi gini. Jadi ini ngitung C-nya. Nanti pas ngitung D-nya, oke, sekarang ngitung D ya. Ya deh, nggak usah gini deh. Ya deh. Nanti ngitung D-nya itu kita balik. Ya, maksudnya bukan kita balik, kayak urutan ngitungnya kebalik gitu. Nanti kayak semacam gini lah. Nanti kayak KD, bukan KD. Ini kan jadinya 1D kan ya. Nanti habis itu D ditambah 2D. Habis itu D ditambah 2D, terus tambah 3D. Kayak gitu terus kan. D tambah 2D, tambah 3D, tambah 4D. Nanti dilihat kalau D-nya juga sama kayak gini. Cuman kayak arah ngitungnya kebalik gitu. Intinya gitu. Ya mungkin nanti bisa didapat sendiri kalau misalnya dipikir-pikir lagi, tapi intinya gini lah. Intinya nanti banyaknya C-nya itu segini, banyaknya D-nya itu segini gitu. Ngerti ya? Ya mungkin kalau pengen bisa ngerti gini ya harus ya gini sih, ini dipikir-pikir aja sih, soalnya mungkin rekursi agak susah dipikirin, tapi ini intinya gini aja sih. Intinya rekursi kayak gini. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Nanti ntar totalnya itu F1KKD itu sama aja kayak ini C ya. Ini C ya. Nanti F1KCD itu sama aja kayak jawabannya adalah ini dikali C tambah D kayak gitu. Sampai sini ngerti nggak? Ini aku udah ngitung ini. Aku udah jelasin cara ngitung F1KCD gitu. Ya udah, nanti kan kalau misalnya kita udah dapet ininya, berarti F1KKD itu sama aja kayak ini dimasukin CD-nya. CD-nya berarti K tambah D.
Kayak gitu. Nah, sekarang ngitung ini. Kalian semua udah tahu ya cara ngitung ini ya. Udah tahu kan? Ini kan sama aja kayak apa? K kali K plus 1 per 2 ya. Terus dikali ini. Yaudah, kita udah dapat rumus O1. Kita udah dapat rumus O1 yang dapat nilai ini, yang ngitung nilai ini. Kita bisa ngitung ini dalam O1. Cuma tinggal gini. Nah, nanti kita masuk ke solusi naif keduanya. Solusi naif keduanya adalah brute force K supaya nyari nilai ini yang sama dengan N. Dan kita kan udah tahu nilai ininya, udah tahu rumus ininya, udah tahu rumus O1-nya. Yaudah kita brute force saja supaya dapat O1 gitu. Tapi itu tetap TLE ya. Gimana ngejelasinnya. Jadi kan nanti bisa dilihat kalau semakin besar K, ini semakin besar ya, iya nggak? Semakin besar K, nilai ini semakin besar. Habis itu, nilai ini itu cuma bisa nyampe berapa? Apa tuh? Kan nilai yang kita mau, nilai N-nya kan cuma bisa nyampe 1,18. Nanti bisa dilihat bahwa nilai K-nya itu nggak mungkin nyampe sekitar berapa ya? Semacam sekitar O cube root ya, atau cube root nggak ya? Akar pangkat 3 ya. Karena kita lihat bahwa K-nya dihitung dikali 3 kali gitu. K dikali K dikali K gitu. Jadi ya nanti bisa didapat kalau kalau N-nya cuma sampai 1,18, pokoknya K-nya itu cuma bisa nyampe sekitar O cube root dari N gitu. O cube root dari N. Sampai sini ngerti nggak? Nanti bisa dilihat bahwa kompleksitas naifnya, yang kalau udah dapat rumus ini, kompleksitas naifnya itu O cube root N. Berarti O Q dikali cube root N, berarti N pangkat sepertiga ya. Gitu. Sepertiga gitu. Nah. Oke, jadi setiap pertanyaan, kalau misal pakai solusi naif, setiap pertanyaan gini. Ini juga, jadi udah tahu ya kenapa ini 2/3 ya, soalnya N pangkat sepertiga dikuadratin. Ya, ini aku langsung jelasin aja deh solusi fullnya ya. Nah, ini kan jelas ya kalau cube root N kan berapa? Cube root N kan, bisa cube root nggak sih Google Kalkulator? Ya udah tahu ya, cube root N yang nggak ada. Ya udah. Oke, cube root N kan N-nya 10/18, berarti kan cube root-nya 10/6. Jadi ini masih TLE ya. Nah, sekarang gimana cara ngitung ini? Gimana cara ngitung cara nyari K supaya nilai ini itu sama dengan N? Gitu. Caranya gimana? Pakai binser ya. Binser. Aku nggak tahu ini termasuk binser di answer nggak? Aku nggak tahu. Kayaknya iya deh, termasuk deh. Ya intinya kayak binser di answer, maksudnya ya anggap ya binser jawaban lah. Kita cari jawaban gitu. Nah kan kita udah tahu kalau ini ya, kita kan bisa dapat observasi kalau semakin besar K, nilai ini semakin besar ya. Bisa dilihat jelas ya. Nanti bisa didapat misalnya ini inputnya ya, misalnya ini K, terus ini nilai ini. Gini. Nanti bisa dilihat kan semakin lama semakin besar kan. Gitu kan, nanti ini berapa? Misalnya nanti jadi gini. Ini asal ya, ini nggak jelas ya. Intinya gini lah. Yang gini ya. Maksudnya kayak gini. Jadi kayak semakin besar K, semakin ininya semakin besar gitu. Dan kita pengen cari K supaya nilai F-nya itu sama dengan N. Kita pengen cari nilai ini yang sama dengan N. Ya tinggal binser aja ya. Ya kayak binser biasa gitu. Jadi kayak ya binser, udah tahu ya binsernya gimana ya. Jadi kayak kita coba K-nya 5. Misalnya kita pengen cari yang N-nya sama dengan 30 gitu. Nah, nanti kita coba misalnya K-nya kita coba 5. Karena 5 kan 79. Lebih besar kan? Berarti
kita turun ke bawah gitu. K yang lebih kecil gitu. Terus kita coba K-nya 3, K-nya 3,19, oh lebih kecil, naik kayak gitu. Tahu binsernya gimana ya? Ya gitu aja sih solusinya. Ini udah AC ini. Ini solusinya O Q log N. Bener nggak? Ya, gitu. Nanti kalau misalnya N-nya nggak ada, nanti misalnya kita coba gini ya. Misalnya kita coba N-nya 32. Nanti kita coba 5, oh lebih kecil. 3 lebih besar. 4 lebih besar. Terus di antara 4 sama 5 nggak ada kan? Berarti nggak ada gitu. Berarti N-nya nggak mungkin. Berarti jawabannya -1 gitu. Berarti jawabannya -1 kayak gini. Gitu aja sih solusinya. Ada pertanyaan nggak? Jadi stepnya ada 2 ya. Pertama, cari ngitung ini gimana. Hitung ini maksudnya 1 KKD. Habis itu kita kayak ngebinser gini. Ya. Yang pengen aku kasih tahu adalah kita nggak bisa pre-compute nilai ini semua ya. Jadi kayak mungkin ada yang mikir, oh nilai ini semua kita pre-compute dulu, baru nanti binsernya biar gampang binser di array gitu. Itu nggak bisa ya, soalnya D-nya kan bisa beda-beda tuh. D-nya bisa berapa tuh? D-nya bisa 10 pangkat 5 kan? Nilai D berbeda kan? Berarti kan kita nanti harus nyobain semua untuk nilai D gitu. Dan itu kan banyak banget kan, nggak cukup kan. Jadi ngitung ininya langsung aja gitu. Jadi kayak pas waktu ngebinser, nih aku kasih contoh codingannya ya. Coba ya punya Yayan ya. Nih, jadi kayak kita ngebinser, pas waktu kita binser kita langsung ngitung gitu. Ya udah tahu kan ya, aku pernah ngasih soal yang mirip-mirip gini kok harusnya. Maksudnya ide binsernya gini. Jadi kita coba ngitung ini terus cek, baru cek nilai ininya pas sambil ngitungnya gitu. Ya di Faris juga ya. Ya. Mana? Nggak ada. Oh ini di sini. Ya. Jadi ya ini gitu sih solusinya benar. Yang pengen aku bilang sesuatu itu adalah solusi Yayan sama Faris. Sebentar, kok ini 2N6? Sebentar ya. Oh, belum aku balikin. Kayaknya dulu 1N6 deh. Belum aku balikin. Seingatku itu 1N6. Yang aku bilang adalah, pengen aku kasih tahu tuh solusi Yayan sama Faris itu salah ya. Kenapa? Ini udah benar binser, ngitung ini benar. Masalahnya ini, upper bound-nya ini. Jadi K itu nggak cuma nyampe 1N6 ya. K itu bisa 1E6 tambah 1 itu cukup. Nih aku udah pikir. Ya, jadi kayak upper bound-nya ini binser kan harus ada range-nya kan. Jadi kan sebenarnya kan sebelum binser kan kita harus nentuin suatu range kan. Kita nentuin suatu range kan. Misalnya dari 1 sampai 1N6 ya. Nanti habis itu kita pecah jadi 2, pecah jadi 2, pecah dari 2 gitu kan. Nah, masalahnya adalah kita harus gini, apa tuh? Syaratnya adalah kita harus tentuin range supaya jawabannya ada di dalam range gitu. Jadinya pas waktu kita pecah-pecah, kita bakalan bisa nemu itu ada di mana gitu. Nah, masalahnya adalah 1N6 itu nggak cukup gitu. Jawaban itu bisa nyampe berapa ya? Bisa nyampe di atas 1N6 gitu pokoknya. Ya. Coba ya, nih aku coba ya. Nih aku coba nih. Coba kalau misalnya jawabannya gini. Ini. Tuh, nggak nyampe 1E18 kan masih cukup gitu. Ini bener nggak sih ngitungnya? Bener kan? Rumusnya gini ya. Ya. Kalau misalnya D-nya 1 ini kalau misalnya D-nya 1 berarti ini 3. Gitu. Belum nyampe 1E18. Jadinya bisa ada di atas 1E6 gitu. Intinya gitulah. Jadi kalau aku ngitung sih 2E6 cukup gitu. 2E6 cukup. Coba ya 2E6 ya. Satu. Terus 1. 2E6 cukup. Udah di atas 1E18 gitu. Jadi yang aman itu yang benar, yang nggak WA itu 2E6. Gitu. Dan ini nggak overflow, yang ngitungnya nggak overflow. Cukup sampai segini. Gitu aja sih. Ada pertanyaan nggak?
Itu ya. Binser ya. Ada pertanyaan nggak? Kalau D-nya 1L5, oh iya benar. Coba ya. Coba. D-nya 1L5 berarti benar ini. Nggak overflow ya ini. Ya, ini nggak overflow. Iya. Ya, dicari aja coba-coba gitu bisa. Cari yang masih mencakup jawaban tapi nggak overflow gitu. Soalnya selalu pasti ada gitu harusnya. Gitu aja. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Iya, aku ngasih soal ini biar itu sih, pengen lihat kalian binsernya udah bagus belum, gitu aja sih. Oke. Tadi apa? Lanjut ya. Itu berarti solusi punyaku tinggal ganti R-nya. Iya, betul. Jadi Yayan sama Faris R-nya diganti 2N6 langsung AC, harusnya gitu. Aku udah ngecek sih. Aku waktu itu ngecek kasih input ada yang WA, ada yang salah gitu, terus pas diganti 2N6 langsung bener. Gitu aja salahnya. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, lanjut ya. Lanjut ke soal ini. Yang soal kedua. Oke. Soal kedua itu graf ya. Waduh, tapi aku belum gambar. Aku gambar nggak sih? Aku lupa. Coba aku gambar ya. Intinya, aku gambar dulu sampelnya sambil jelasin maksud soal. Iya, gambar yo. Zoom in bisa nggak? Ini ya. Oke. Jadi ini soal graf ya. Jadi dikasih N node sama M edges. Gimana sih? Dikasih N node sama M edges. Ini berarti ada 8 node ya. Aku gambar 8 aja asal ya. Tuh. Terus ada 9 edges. Ini aku nomerin lama. Nah, terus ada 9 edges. Masing-masing edge punya apa sih? Value, nilai apa sih? Yang dibilang ini W apa sih? Nilai W. Masing-masing edge punya nilai W. Jadi kayak gini. Jadi 1 ke 3 nanti ada nilainya. Ini ya, aku gambar dulu ya. 25, 53, 28, 58, 32, 71. Bener nggak? Bener. Ya nanti ada weight-nya. Aku ngapain gambarin sih? Nggak apa-apa. Weight-nya ya gambarin ya. Warna apa? Merah. Bukan merah. Nah. 13. Aduh, weight-nya di mana? Di sini. 4. 15, 3, 64, 2, 25, 1, 53, 1, 28, dulu di mana ini? 3, 58, 2, 32, 2, 71, 1, gini. Nah, ini udah. Nah, terus nanti ada beberapa query, ada Q query. Nah, query-nya itu adalah
kita dikasih dua bilangan. Satu node sama satu nilai. Kita dikasih node sama suatu nilai. Kayak gini 51. Pertanyaannya adalah, kalau misalnya kita ada di node 5, ada berapa banyak node yang bisa kita kunjungi? Gitu. Nah, syaratnya adalah ini. Syaratnya ini. Nah, aku keluarin. Syaratnya tuh ini. Nih. Seseorang dengan kekuatan K bisa bergerak pakai edge. Kita bisa ngelewatin edge. Nih, kita bisa ngelewatin edge WI dengan nilai WI itu kalau kekuatannya kita lebih besar sama dengan gitu. Jadi kalau misalnya kita mulai dari 5, kekuatannya 1, kita cuma bisa pakai edge ini ya. Kita bisa pakai edge ini. Ini edge ini, edge ini salah. Edge ini sama ini ya, iya nggak? Gitu. Jadinya yang bisa kita kunjungin cuma 2 sama 3. Gitu. Ngerti ya maksud soalnya ya? Jadi kita di query-nya itu, pertanyaannya itu kita dikasih node sama kekuatannya kita gitu. Jadi kalau pertanyaan itu, kalau misalnya kita ada di node ini dengan kekuatan itu, berapa yang bisa kita kunjungi? Jadi contoh kalau 51, kita cuma bisa ke sini sama ke sini. Kedua sama 3. Jawabannya 3, benar nggak? Benar. Nanti pas 55 itu berarti kita mulai dari 5, tapi kekuatannya kita ada 5. Berarti kita bisa ke banyak tuh. Kita bisa ke, kayaknya semua ini kita bisa lewatin. Ya nggak? Ya, semua ini. Semua ini. Berarti ada 6. Dan 6. Gitu. Gitu yang ngerti ya? Ya gitu aja sih. Gitu. Ada pertanyaan nggak maksud soalnya? Ada yang bingung maksud soalnya nggak? Itu yang dikasih tree atau Nggak mesti tree. nggak mesti tree? Ya. Soalnya kalau tree kan harusnya nggak ada M. Kalau tree paling banyaknya S-nya N-1 gitu. Oke ya, ini nggak mesti tree ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Oke. Kalau nggak ada, aku jelasin langsung. Ntar nih close deh. Aku jelasin dulu solusi naifnya ya. Solusi naif ONQ. Ini aku hapus nggak? Ini aku save lah, nggak penting. Biarin. Save aja. Apa? Gambar. Ini. Nah, kita bisa nemuin solusi ONQ ya. Solusi ONQ, OKN aja lah. Biar jelas, pasti nggak lebih ya. Solusi OKN itu gini. Jadi setiap pertanyaan kita hitung aja ada berapa banyak yang bisa dikunjungin langsung. Jadi kayak kita DFS aja gitu setiap pertanyaan gitu. Jadi kalau misalnya kita ditanyain 55, kita tinggal mulai dari 5, terus kita DFS dari 5. Dan kita cuma boleh ngelewatin edge yang nilainya lebih kecil sama dengan kekuatan kita gitu. Itu solusi naifnya, solusi ONQ-nya. Itu bisa langsung dapat gitu. Jadi ya kita DFS kan kita bakalan ngedapetin semua di connected komponennya kan, ya nggak? Connected komponen yang ini, yang pakai edge yang itu, edge yang lebih kecil sama dengan ini. Itu solusi naifnya, gitu. Ini bener ya. Ini ada yang pakai solusi naif. Ini bener. Aku udah cek, harusnya bener sih. Ya, ada yang DFS, ada yang BFS beda. Ini DFS, terus ada yang BFS. Sama aja. Yang penting kan ngecek connected komponen. Jadi kayak ngitung ada berapa banyak yang ada di dalam connected komponennya gitu. Connected komponen yang pakai edge yang itu. Ya udah aku bilang. Oke. Gitu. Ada yang bingung nggak tentang solusi OKN-nya? Gitu ya. DFS/BFS setiap query. Berarti nah, kompleksitasnya ya. DFS kan kita bisa ngevisit berapa tuh? Bisa nyampe N kan? Ya udah N untuk setiap query berarti OKN ya udah tahu ya. Nggak ada pertanyaan sampai sini? Suaraku kedengeran nggak? Ada suara nggak? Iya ada. Oke. Nah, sekarang lanjut solusi full-nya ya.
solusi fullnya itu gini, kita pakai sesuatu yang namanya itu. Kalian masih ingat soal-soal yang ada query, tapi nilai query-nya disimpan gitu? Nah, ini salah satunya. Jadi, kita simpan query-nya gitu. Simpan query-nya. Ya. Jadi, kita simpan query-nya. Jadi, kita simpan query-nya gitu. Jadi, kita nggak langsung jawab gitu. Kita nggak langsung jawab. Kita simpan nilai-nilai di query ini. Contoh ya. Aku nggak mau. Oh, lama. Ini. Nah, terus yang kita lakuin adalah kita sort query-nya berdasarkan nilai power ini. Kita sort query-nya berdasarkan power. Gini. Jadi nanti gini. Ya udah gini. Nanti kalau misalnya di sort gini bisa langsung dijawab gini. Dijawabnya lebih gampang kalau di sort. Gimana caranya? Caranya itu gini. Oke. Sekarang perhatiin bahwa ini kita kan udah tahu ya kalau kekuatan kita K kita cuman bisa pakai edge yang nilainya lebih kecil sama dengan K gitu. Ya udah, jadi kita sort edge-nya juga. Kita sort edge-nya kita sort juga berdasarkan ini. Berdasarkan ini. Ada yang udah tahu ini arahnya kemana nggak solusinya? Ya, nanti deh. Jadi kayak kita sort edge-nya juga. Dua itu berapa tadi? 2. Ini ya. Nanti kita sort. Aduh, aku sorting nggak ya? Ya intinya kayak kita sort ininya. Nanti yang kita lakuin adalah gini. Perhatikan bahwa kan ini kita cuma bisa pakai ini. Nanti kayak gini aja. Jadi kayak pas waktu kita iterate kayak kita semacam 2-pointer gitu. Jadi kita iterate dari sini. Jadi kayak kita iterate satu query ini. Nanti kita naik ke query ini, terus query. Nanti pas waktu query power-nya naik, nanti kayak jadi ada banyak kayak kita nambahin edge baru gitu. Kita nambahin edge baru ke grafnya berdasarkan ininya gitu. Gimana ya? Nih, aku sort deh, aku sort. Perlu nggak sih? Nggak perlu, udah ngerti. Biar jelas deh. Ini berapa? Oke. 71 berapa? 642. Oh ngapain sih? 582 322 153 283 134. Ini udah 9 belum? Udah ya. Jadi intinya tuh gini. Jadi kita kan punya ini. Kita kan punya query ini. Jadi kayak kita simpan 2-pointer gitu. Nyimpen kayak pointer pertama tuh nyimpan query yang lagi diproses, terus pointer kedua tuh edge yang mau ditambah gitu. Jadi pertama nggak ada edge yang ditambah ini. Terus pas waktu ini kita tambahin 3 edge ini. 3 edge ini kita tambahin pakai pointer ini. Nanti naik ke sini kan sampai sini. Nanti habis itu pas di sini ini kekuatannya udah lebih gede dari ini kan. Ya tahu tuh pointer ya. Nanti habis itu lanjut kita cek ini jawaban, kita jawab query-nya. Terus ini kita jawab query-nya. Habis itu baru pas waktu 2 kita tambahin lagi yang perlu edge-nya. Berarti ini tambahin sampai sini, sampai pokoknya kayak yang ditambahin. Nanti sekarang edge yang ada ini 6 ini. Habis itu kita jawab query ini. Terus kita jawab query ini. Terus pas kelima, ininya naik lagi. Gitu. Sampai sini ngerti dulu nggak? Sampai sini ngerti nggak? Nanti aku jelasin cara ngejawab pertanyaannya sama nambahin edge-nya. Sampai sini ngerti nggak? Itu yang node sama yang bebannya mana, Kak? Node apanya? Yang hubungin mana ke mana sama yang wake-nya. Oh, node yang kiri 2 ini. Ini node, ini wait. Gitu. 2 kiri node. Ya, ngerti nggak? Ada pertanyaan nggak? Ya, sorry ya. Ini node, ini wait-nya. Ini kan aku sortnya yang kanannya kesel. Tuh. Jadi intinya itu kita sort query-nya, kita sort edge-nya, terus kayak kita iterate-nya satu-satu berdasarkan increasing kekuatan gitu.
kekuatannya increasing. Nanti semakin naik kekuatan kayak semakin banyak edge yang ditambahin gitu. Ngerti nggak? Sampai sini. Nanti gitu. Jadi diurut gitu. Maksudnya urut. Iya gitu. Ntar aku mau bilang apa? Ya udah, sampai sini ngerti nggak? Ada pertanyaan nggak? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, aku ngejelasin caranya ngejawab pertanyaannya. Kan jadi kan kita udah tahu intinya tuh kayak kita sekarang problemnya udah kereduce kan. Jadinya kayak yang pengen kita lakuin adalah nambahin edge. Terus habis itu kita cek apakah ada berapa banyak node di dalam connected komponennya suatu node. Ada berapa banyak node di dalam connected komponennya suatu node. Ini apa? Namanya apa? Ini. Jangan deh. Aku bisa undo nggak? Oh, bisa. Yeay. Oke. Oke, yaudah. Ini aku jelasin nih. Maksud yang tadi ya. Nanti kan gini. Kita kan udah dapet gini. Nanti misalnya kita pengen ngitung 51. Berarti kan kita harus nambahin 3 edge ini kan. Jadi ntar kita tambahin 3 edge ini. 25. Kok merah? Nggak mau. Kita tambahin 25, 53, sama 71. Gitu. Terus kita pengen ngecek ada berapa banyak node di dalam connected komponennya 5. Berarti kan ini berapa? Ada 3 gitu. Nanti ini jawabannya 3. Gitu intinya. Nanti habis itu kita pengen ngitung 71. Ada edge baru yang perlu ditambahin kan? Nggak ada kan? Karena powernya masih 1. Berarti kita cek ada berapa banyak connected komponennya 7, size-nya berapa? Ada 2. Berarti ntar ini jawabannya 2. Gitu. 6, 1, 6, ada 1 gitu. Bener nggak aku jawabannya? Oh, ini nggak urut ya? Ya ini, 3, 2, 1 gitu. Ngerti ya? Nanti kita pengen ngitung 42. Sekarang kan 2 kan, berarti edge yang ditambahin, edge yang dikonsider perlu nambah lagi nih. Kita tambahin 42. Salah, 42. 64, 64, 58, sama 32. Gitu. Nanti habis itu kita jawab 42, kayak gitu. Gitu ya, ngerti ya? Jadi kita jawab 4. Jawabannya 2. Habis itu kita jawab 8. Jawabannya berapa? 4. Tuh. Bener ya? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ntar pas 5 kita tambahin 28. Pas 5 kita tambahin 28 sama 13. Gitu. Paham ya? Oke. Sekarang aku jelasin cara ngitungnya ini. Kayak kan sekarang sekarang gini kan, kita ada 2 operasi yang bisa kita lakuin. 2 operasi. Operasi pertama adalah tambah edge baru. Operasi kedua adalah hitung banyaknya node di connected komponennya suatu node. X. Nggak penting X. Kayak gini. CC connected komponennya. Nah, itu gimana caranya? Itu pakai DSU ya. Oke. Kalau kalian masih ingat DSU kan yang bisa kita lakuin apa? Nih, aku jelasin DSU dulu. DSU yang bisa kita lakuin adalah tambah edge baru. Habis itu kita bisa cek apakah 2 node ada di connected komponen yang sama. Ini gunanya DSU. Nanti kan cara kerjanya DSU itu
Kalian masih ingat ya, ada fungsi FD ya. Jadi DSU, kalau yang di codinganku, aku buka codingan DSU deh. Ada di mana? Ini. Jadi DSU kan nanti kan ada fungsi FD, ya kan? Fungsi FD itu kayak semacam ngitung. Ini apa? Oke, fungsi FD itu kayak semacam ngitung suatu node itu ada di kelompok mana gitu. Ada di kelompok mana. Suatu node ada di kelompok mana. Jadi kayak nanti itu kayak setiap node kayak diasosiasikan nilai kelompok ya. Aku ngulang sedikit lagi dari DSU deh. Kan fungsi FD nanti kan ini I, terus ntar ini FDI. Ini ntar sampai 8. Nanti ini awalnya kelompoknya kan dirinya sendiri gitu. Nanti pas waktu kita misalnya masukin 1 sama 2, nanti kan 2-nya bakalan jadi kelompoknya 1 gitu. Atau 1-nya jadi kelompok 2, terserah, nggak ada bedanya. Misalnya 2-nya jadi kelompok 1 gitu. Nanti 6 sama 3, nanti intinya kayak mereka ada di kelompok yang sama gitu. 6 sama 3, terus ntar 8 sama 4, jangan. 8 sama 3 gitu. Nanti ntar 8 masuk ke kelompok 3. Nanti pas 1 sama 3 gitu, nanti kan semua yang ini masuk ke kelompoknya 1 gitu. Salah kok 5. Intinya gini kan DSU kan. Nah, gimana caranya ngitung ini dalam DSU? Itu bisa diakalin ya. Kalau misalnya kalian udah ngerti DSU, ini harusnya bisa dapat sendiri. Caranya gimana? Oke, jelasin caranya ya. Jadi kita nyimpan nilai C, misalnya array CC ya. Array CC itu kayak nyimpan CC itu nyimpan CCI banyaknya node di kelompok I. Gitu. Jadi kan awal-awal kan semua kelompok dirinya sendiri. Gitu. Nah, awal-awal setiap kelompok isinya 1. Nah, yang kita lakuin adalah gimana? Misal kita pengen tadi ya, kita pengen join 1 2. Kita join 1 2. Berarti kan 2 masuk jadi kelompoknya 1. Nah, terus kelompoknya 1 jadi nambah 1 orang kan, yaitu si 2 gitu. Nanti kelompoknya 1 nambah 1 orang gitu. Nah, terus kita tambahin, bentar nih balikin deh. Kita tambahin ini 6 ke 3 gitu. Nanti yang terjadi adalah kelompok 3 ditambahin orang baru yaitu 6. Jadi nilai ini ditambahin sama ini gitu. Nanti ini jadi 2. Terus kelompoknya 6 masuk ke 3 gitu. Nanti pas waktu 8 3, nanti kelompok 3 bakalan nambah si kelompok 8 kan. Jadi kelompok 3 bakalan ditambahin kelompok 8. Gitu. Kelompok 3 ditambahin kelompok 8. Berarti nilai ini ditambahin sama ini. Berarti 3. Terus ntar 8-nya masuk ke kelompok 3. Jadi terus misalnya kita pengen ini 6 ke 2. Nah, 6 ke 2 kan berarti kan 2 ada di kelompok 1, 6 ada di kelompok 3. Berarti kelompok 1 bakalan diisi sama kelompok 3. Berarti nilai ini bakalan ditambah sama ini gitu. Kelompok 1 diisi kelompok 3, terus si kelompok 3 bakalan pindah ke kelompok 1 semua. Gitu. Intinya gitulah. Jadi nilai banyaknya elemen dalam kelompok itu ditambahin sama kelompok baru yang ditambahin gitu. Jadi kalau misalnya di coding, nih, ini kan coding kalau misalnya join ya. Kalau misalnya join kan gini aja kan, cuman nilai kelompoknya kita ubah jadi kelompoknya si tujuan. Nah, yang kita lakuin adalah kalau misalnya pengen nyimpen banyaknya node di dalam connected component, kita tinggal gini aja. Berarti banyaknya node di connected komponennya si tujuan bakalan ditambah sama banyaknya node di connected komponennya si ini. Gitu. Si awalnya, si yang baru datang gitu. Jadi banyaknya node di connected tujuan tambah sama si baru datang. Gitu. Terus habis itu kelompoknya si yang baru datang dipindah jadi si kelompoknya tujuan gitu. Gitu. Intinya gini. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Gitu, itu udah selesai. Solusinya gitu. Jadi gitu. Jadi nyimpen pertama sort gini. Terus kayak ngelakuin semacam 2 pointer gitu. Kita hitung setiap query-nya dari 2 pointer. Jadi pas waktu kita ke query ini, kita tambahin edge yang perlu.
yang baru ditambahin. Dan itu untuk setiap update ini, kita simpan ini, FD sama CC. Nanti habis itu pas waktu pengen jawab, jawabannya adalah CC-nya si FD gitu. Sebentar ya. Udah gitu aja sih. Nanti gitu. Jadi aku kalau misalnya aku modify ini ya, misalnya aku pengen jawab gimana ya? Aku pengen ngomong apa? Ya nanti jawabannya banyaknya connected komponen di suatu node itu adalah CC dari FD-nya. Gitu. Gitu. Ya gitu. Gitu deh. Ya, nanti aku kasih codingan deh. Dua-duanya. Soal ini sama soal yang pertama. Nanti aku kasih codingan kalau ada yang masih nggak ngerti. Ada pertanyaan nggak? Ini intinya gini ya. Ya. Oke, aku kasih tahu ya. Sesuatu soal yang cara ngerjainnya itu query-nya diginiin, query-nya disimpan, terus dimanipulasi. Pokoknya kayak kita nggak ngerjain langsung gitu. Setiap query nggak langsung dijawab. Itu namanya offline ya. Offline. Itu artinya setiap dikasih query nggak langsung dijawab. Maksudnya jadi kayak intinya kalau soal yang query-nya disimpan dulu, terus kayak diapain dulu gitu, baru dijawab, itu namanya offline. Dijawabnya bareng-bareng di akhir gitu. Kalau yang kebalikannya itu namanya online. Online itu setiap dikasih query langsung dijawab. Ya, aku cuma ngasih tahu aja namanya. Ini contoh soal offline gitu. Oke. Kayaknya nggak ada pertanyaan. Oke, langsung aja. Nanti aku kasih codingannya dua-duanya deh. Oke ya. Kalau gitu stop share. Iya udah gitu aja. Bladiation ya, iya nggak Pak? Halo Pak? Ada Ya. Bladiation? Ada ya? Ada. Ada Bladiation nanti berarti ya? Iya udah gitu aja. Terus ada Oke. CF nggak? Ada. Kayaknya ada CF, tapi div 1. Berarti aku nggak ikut, soalnya nggak berani. Ini ada CF div 1. Kalau mau ikut ya. Bagus, aku ngelihat kalian ada yang